Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Mufliatul Asila. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon dan adaptasi hewan. Nah, yang pertama yaitu pengertian respon. Reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya dikatakan sebagai respon hewan terhadap lingkungannya. Respon hewan terhadap lingkungannya dapat berupa perubahan fisik, fisiologis, dan tingkah laku. Nah, jenis-jenis dari respon. Respon terdiri dari dua, yaitu respon reversibel dan respon tak reversibel. Nah, respon reversibel yaitu tipe respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulatori. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks, contohnya perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Terus tipe respon lain yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian atau aklimatori, berlangsung lebih lama dari respon regulatori karena proses fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contoh, di lingkungan bertekanan parsial oksigen rendah terjadi proliferasi dan peningkatan jumlah eritrosit. Tubuh terdedah pada kondisi kemarau terik. Kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Respon aklimatori umum terdapat pada hewan berumur panjang yang menghadapi perubahan kondisi musiman. Selanjutnya yaitu respon tak reversibel. Tipe respon tak reversibel selama ontogeni adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya, perubahan jumlah mata facet pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, klasifikasi adaptasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama morfologi, yang kedua fisiologi, dan yang ketiga tingkah laku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di sini ada contohnya, ada paruh bebek, paruh elang, terus dengan paruh ayam. Nah, paruh bebek berbentuk melebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dan air atau lumpur. Paruh elang tajam, kuat, runcing, agak membengkok untuk mengoyak makanan berupa daging. Sedangkan paruh ayam pendek, tebal, dan runcing untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Dan yang selanjutnya ini bentuk paruh burung, paruh pelikan, dan paruh kolibri. Paruh pelikan bentuknya panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Sedangkan paruh kolibri panjang, kecil, dan runcing untuk mengambil madu dari bunga. Yang selanjutnya yaitu bentuk kaki burung. Di situ ada bentuk kaki ayam, ada bebek, ada elang, dan lainnya. Yang pertama yaitu bentuk kaki burung pejalan kaki. Terus yang kedua itu bentuk kaki burung perenang. Dan yang ketiga bentuk kaki burung pemangsa. Dan yang selanjutnya bentuk kaki burung pemanjat. Yang terakhir bentuk kaki burung petengger. Nah, di sini dijelaskan bentuk burung pejalan kaki. Ciri-cirinya yaitu memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya pada ayam dan burung unta. Dan yang selanjutnya yaitu burung perenang. Ciri-cirinya jari kaki berselaput. Contohnya pada itik dan angsa. Yang selanjutnya burung pemangsa, jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya burung elang dan raja wali. Yang keempat burung pemanjat. Ciri-cirinya jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Contohnya burung pelatuk. Nah, yang selanjutnya yaitu burung petengger. Ciri-cirinya jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya kutilang dan kenari. Nah, yang selanjutnya setelah dari adaptasi morfologi kita akan membahas adaptasi fisiologi.
yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bias bertahan hidup. Ini adalah hewan ruminansia atau pemakan rumput, memiliki rute pencernaan khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding sel selulosa. Di situ bisa dilihat gambarnya. Dan yang selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku, penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Nah, di sini ada mimikri. Mimikri adalah perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat ia tinggal. Apabila bunglon tinggal di daun yang hijau, tubuhnya akan berwarna hijau seperti daun. Hal ini menyebabkan bunglon terhindar dari pemangsanya. Yang kedua yaitu automi. Automi adalah pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya pada cicak, ekornya yang lepas akan bergerak sehingga perhatian pemangsa beralih ke ekor tersebut, dan cicak dapat menyelamatkan diri dari pemangsa. Nah, yang ini hibernasi. Pada musim dingin, banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya, tetapi makanan sangat langka. Mereka melakukan hibernasi adalah tidur panjang pada musim dingin, misalnya nih pada tikus seperti yang digambar, terus landak, beruang. Yang selanjutnya yaitu estivasi. Hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air. Mereka melakukan estivasi yaitu tidur panjang di musim kemarau, misalnya pada kadal seperti yang digambar, katak, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini pernapasan ikan paus. Paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernapas dengan paru-paru untuk menghirup udara yang mengandung oksigen. Hewan tersebut muncul ke permukaan air. Sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.